Nama saya Haryo, umur saya kini 45 tahun. Meski Charmin selalu mengatakan saya tampak seperti pria berumur 70 tahun yang baru saja pulang dari neraka. Saya adalah lulusan teknik sipil dari universitas terbaik di negeri ini. Seorang pria yang menghabiskan 2 dekade hidupnya dengan memuja rumus fisika, kekuatan tekan beton, dan integritas baja. Bagi saya, dunia ini adalah hitungan matematis. Tidak ada ruang untuk tahayul sampai hari di mana saya menginjakkan kaki di proyek itu. Suara saya sekarang parau karena terlalu banyak berteriak di dalam mimpi. Dan mata saya tidak pernah bisa benar-benar fokus. Karena bayangan daging yang terkoyak selalu menari di sudut penglihatan. Dahulu, saya adalah kebanggaan perusahaan. Seorang bintang engineer bintang yang rasional dan dingin. Namun kini, saya hanyalah ampas manusia yang gemetar setiap kali melihat adukan seman. Awal petaka itu bermula ketika saya ditunjuk sebagai pengawas utama proyek jembatan Kalisungsang di pedalaman Jawa Tengah. Sebuah titik buta di peta yang membelah hutan Jati Purba. Perusahaan menjanjikan bonus yang cukup untuk membuat saya pensiun dini. Dan ambisi karir saya saat itu menutup telinga saya dari peringatan penduduk desa setempat. Mereka menyebut area tersebut sebagai Tanah Wingit, sebuah wilayah yang menurut mereka tidak ingin diganggu oleh peradaban. Saya tertawa di depan kepala desa, mengatakan bahwa kekuatan ekskavator saya jauh lebih nyata daripada hantu manapun yang mereka takuti. Dengan sombongnya, saya memobilisasi alat-alat berat, masuk ke jantung hutan tanpa permisi, membawa deru mesin yang saya pikir bisa menundukkan keheningan mistis tempat itu. Minggu pertama penggalian fondasi bintang Borpel Bintang seharusnya menjadi prosedur rutin. Namun alam seakan menolak kehadiran kami dengan cara yang sangat menjijikkan. Mata bor baja yang seharusnya mampu menembus batuan keras berkali-kali patah secara misterius. Setiap kali mencapai kedalaman 20 meter, seolah ada sesuatu yang kenyal namun tak tertembus di bawah sana. Ketika pipa bor ditarik ke atas, tanah yang keluar bukan lagi lumpur coklat encer, melainkan cairan merah kehitaman yang kental, berbusa, dan menyebarkan aroma amis karat yang luar biasa busuk. Baunya menyerupai darah yang sudah membusuk berhari-hari di bawah terik matahari, menyengat paru-paru hingga para pekerja muntah-muntah di pinggir galian. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah kandungan mineral oksida yang tinggi, meskipun dalam hati kecil saya tahu, mineral tidak memiliki tekstur seperti lendir organ dalam. Eskalasi kengerian mencapai titik baru saat sebuah kotak kayu jati tua yang tertutup rapat tak sengaja dikeruk oleh kuku ekskavator di titik pilar utama. Saat kotak itu hancur, saya tidak menemukan harta karun, melainkan gumpalan rambut manusia yang amat panjang, hitam legam, dan tampak basah, menyatu erat dengan sebuah tulang rahang bawah yang masih memiliki beberapa gigi yang utuh. Mandor lokal memohon pada saya untuk menghentikan pekerjaan dan melakukan upacara bintang ruatan bintang. Namun bagi saya, waktu adalah uang dan tenggat waktu adalah Tuhan. Saya memerintahkan pekerja untuk menyiram bensin dan membakar isi kotak itu tepat di lokasi galian, tanpa menyadari bahwa asap hitam yang membubung dari rambut yang terbakar itu membawa kutukan yang akan menjahit takdir kami semua. Sejak pembakaran itu, tidur saya menjadi medan perang. Saya selalu bermimpi berada di atas perancah besi yang bergoyang. Sementara dari dasar gelap jembatan, muncul sesosok wanita, tanpa rahang dengan lidah menjuntai panjang, yang merangkak naik dengan gerakan patah-patah. Ia tidak berbicara dengan suara, melainkan bisikan yang bergema langsung di dalam tengkorak saya menggunakan bahasa Jawa. Krungu inggil yang halus namun dingin. Jaluk suku, nger. Jembatan iki butuh sikil sing urip minta kaki. Nak, jembatan ini butuh kaki yang hidup. Saya terbangun dengan keringat dingin dan menemukan memar biru kehitaman yang jelas membentuk bekas cengkeraman 5 jari di kedua pergelangan kaki saya. Rasa nyeri itu nyata, menusuk hingga ke sumsum tulang. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengukur ukuran tulang saya untuk dijadikan penyangga. Tragedi fisik pertama terjadi di siang bolong saat matahari sedang terik-teriknya menghancurkan sisa-sisa rasionalitas saya. Seorang operator bintang keren bintang yang berpengalaman tiba-tiba menjerit histeris, mengklaim bahwa tuas kontrol di tangannya berubah menjadi ribuan ulat tanah yang menggeliat masuk ke dalam pori-pori kulitnya. Akibatnya,
Beban balok beton seberat 5 ton yang sedang diangkat terlepas dan jatuh menghantam seorang pekerja baru yang berdiri tepat di bawahnya. Kejadian itu tidak terlihat seperti kecelakaan biasa. Tubuh pekerja itu terbelah dua, secara vertikal dari kepala hingga selangkangan dengan presisi yang mengerikan, seolah-olah ditebas oleh pedang tak kasat mata. Darahnya menyemprot ke pilar-pilar jembatan, dan saya bersumpah melihat pori-pori beton yang masih basah itu mengisap cairan merah tersebut dalam sekejap mata. Ketegangan di kamp pekerja menjadi tak terkendali. Hingga suatu malam saya memergoki para petinggi kontraktor dari pusat, sedang berjongkok di bawah bayangan pilar bersama seorang pria tua berpakaian hitam. Mereka melakukan ritual di malam Jumat Kliwon, membakar kemenyan yang aromanya mematikan indera penciuman saya. Saya melihat pria tua itu menyembelih ayam cemani dan mengucurkan darahnya ke lubang fondasi. Namun kengerian yang sesungguhnya muncul saat saya melihat isi cawan perak di sampingnya. Di dalam darah yang menggenang itu, mengapung potongan jari-jari manusia yang masih segar, lengkap dengan kuku yang tampak baru saja dicabut paksa. Saya menyadari bahwa manajemen saya sendiri telah menyerah pada kegelapan. Mereka mulai memberi makan jembatan itu agar proyek tetap berjalan lancar. Ketika saya melakukan inspeksi malam sendirian untuk mencari kebenaran, realitas di sekitar saya mulai melengkung menjadi sesuatu yang surrealis dan menjijikkan. Di bawah sorotan lampu senter, kabel-kabel baja bintang seling bintang, jembatan yang seharusnya kaku dan dingin tampak bergerak-gerak secara ritmis, berdenyut seperti pembuluh vena raksasa. Saya memberanikan diri menyentuh salah satu kabel itu, dan saya hampir pingsan saat merasakan tekstur hangat, lunak, dan berlendir yang mengeluarkan cairan bening berbau amis seperti cairan ketuban. Kabel itu bukan lagi benda mati. Jembatan itu sedang berubah menjadi organisme hidup yang sedang menumbuhkan jaringan daging di dalam kerangka bajanya. Setiap baut dan mur terasa seperti gigi-gigi kecil yang siap mengunyah siapapun yang terpeleset. Malam pengecoran terakhir tiba bersamaan dengan badai yang tak kunjung usai. Seolah langit sendiri mencoba mencuci dosa yang kami perbuat. Di tengah deru hujan, suara gamelan Jawa yang sangat lambat dan melankolis mulai terdengar dari arah hutan. Nadanya merayap masuk ke dalam telinga dan melumpuhkan saraf motorik para pekerja. Saya merasa gravitasi di sekitar jembatan menjadi tidak stabil. Terasa sangat berat seolah ada ribuan tangan tak terlihat yang menarik bahu saya ke bawah menuju dasar sungai yang gelap. Tidak ada burung yang berkicau, tidak ada serangga malam. Hanya suara denting besi yang beradu dengan irama gamelan yang semakin lama semakin cepat, memacu detak jantung kami hingga ke batas ambang pecah. Kegilaan massal pecah saat para pekerja mulai bertingkah seperti zombie. Mereka berhenti berkomunikasi dan hanya bekerja dengan gerakan mekanis yang kaku. Mata mereka memutih sepenuhnya tanpa pupil. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, salah satu pekerja berdiri di tepi lubang bintang konslet tepung bintang mesin pemompa beton, menoleh ke arah saya dengan senyum lebar yang merobek pipinya, lalu melompat masuk ke dalam mesin penggiling. Saya hanya bisa terpaku saat mendengar suara tulang-tulangnya yang retak dan hancur, digiling oleh sekrop raksasa. Sementara aliran semen yang keluar dari moncong pompa berubah menjadi merah pekat dengan potongan-potongan daging kecil yang tersangkut di lubang kor. Bukannya ketakutan, pekerja lain justru mendekat ke aliran semen berdarah itu, mulai mengusapkannya ke wajah mereka seolah itu adalah air suci. Saya berlari menuju ruang kontrol untuk mematikan mesin. Namun saya menemukan rekan insinyur saya sudah dalam kondisi yang melampaui batas kewajaran. Ia terikat di tiang pancan oleh ribuan helai rambut hitam yang keluar dari retakan beton. Rambut-rambut itu menusuk masuk ke dalam pori-pori kulitnya seperti jarum jahit. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana rambut-rambut itu menarik kulitnya secara serentak, menyebabkan proses bintang degloving bintang massal di mana seluruh kulit tubuhnya terkelupas dari daging merahnya yang masih berdenyut. Ia masih hidup, matanya melotot tanpa kelopak, mencoba berteriak, namun mulutnya sudah penuh dengan adukan semen yang mulai mengeras di dalam tenggorokannya. Struktur jembatan itu kini memiliki tekstur kulit manusia di beberapa bagian pilar utamanya. Di tengah kekacauan itu, manifestasi sang danyang atau penunggu wilayah itu muncul dari balik kabut uap semen sesosok.
raksasa setinggi 10 meter tanpa kulit, yang tubuhnya adalah kumpulan dari ribuan wajah manusia yang menjerit dalam biang. Sosok itu adalah perwujudan dari semua tumbal yang pernah diambil tanah. Ini sejak ribuan tahun lalu. Dan kini, ia menuntut kancing atau pengunci terakhir. Saya menyadari bahwa saya dipilih bukan karena keahlian saya, tapi karena saya adalah pemimpin proyek ini, sang kepala yang harus dikorbankan, agar jembatan ini memiliki nyawa untuk bertahan melampaui zaman. Sosok itu mengulurkan tangannya yang terdiri dari jalinan otot dan urat, mencoba meraih saya untuk dijadikan bagian dari fondasi abadi yang ia bangun. Bukannya runtuh karena badai. Struktur jembatan itu justru menunjukkan perilaku predator. Besi-besi tulangan bintang rebar bintang yang menonjol keluar, tiba-tiba membengkok dan meluncur seperti tentakel yang haus darah. Besi-besi itu menusuk perut, dada, dan leher para pekerja yang masih tersisa, mengangkat mereka ke udara dan mulai menjahit tubuh-tubuh malang itu ke dalam rangka jembatan. Saya melihat usus manusia yang terburai dililitkan pada sambungan balok sebagai pengganti kabel pengikat, sementara tengkorak-tengkorak mereka diposisikan sedemikian rupa sebagai bantalan beban. Teriakan mereka menyatu dengan suara beton yang mulai mengeras, mengunci mereka dalam penderitaan abadi di dalam struktur yang sekarang tampak seperti monster dari daging dan semen. Dengan sisa tenaga dan kewarasan yang ada, saya merangkak keluar dari zona pengecoran, melewati lantai kerja yang kini licin, bukan karena air hujan, melainkan karena tumpukan lemak manusia dan potongan organ dalam yang tercecer. Saya melihat mandor saya yang setia masih bernapas, namun bagian bawah tubuhnya sudah menyatu dengan beton pilar, sementara kepalanya ditekan oleh bintang girder bintang seberat puluhan ton yang perlahan menurunkannya. Ia menatap saya, memohon dengan matanya agar saya mengakhiri hidupnya. Namun saya terlalu pengecut. Saya terus berlari menjauh, sementara suara tulang kepalanya yang pecah terdengar, seperti suara kacang yang digilas. Saya keluar dari hutan itu dengan tubuh penuh lumuran darah yang bukan milik saya, meninggalkan neraka buatan manusia dan setan itu di belakang. Proyek itu akhirnya dihentikan dan ditutup selamanya dengan laporan resmi bencana tanah longsor berskala besar. Namun saya tahu kebenaran yang tertanam di bawah sana. Sekarang saya tinggal di sebuah ruangan dengan dinding busa, karena saya tidak tahan melihat beton. Setiap kali saya melihat permukaan aspam atau tambuk semen, saya merasa tembok itu berdenyut dan bernapas. Saya yakin setiap jembatan besar, setiap gedung pencakar langit yang berdiri dengan angkur, memiliki rahasia merang di dasarnya jiwa-jiwa yang terjepit dalam kegelapan beton yang dingin. Kadang saat suasana hening, saya masih mendengar bisikan wanita tanpa rahang itu di telinga saya, mengingatkan bahwa saya adalah satu-satunya bagian jembatan Kali Sungsang yang berhasil lepas. Namun ia akan selalu menunggu sampai saya kembali untuk melengkapi pilar yang masih kurang satu nyawa.